National Youth Revival Camp 2010 ini adalah kebangunan rohani. Kebangunan adalah pekerjaan Tuhan untuk mengubah kembali anak-anaknya agar mengejar apa yang sudah ketinggalan, untuk memperbaharui apa yang sudah rusak, dan untuk kembali kepada mutu asli yang sudah ditetapkan Tuhan. Kebangunan sejati ditandai dengan dasar yang tidak dapat ditawar. Pertama, kebangunan doktrinal. Kebangunan doktrinal dimulai dengan kembali kepada ajaran yang benar, yaitu Alkitab, yang betul-betul berdasarkan wahyu Tuhan. Maka seluruh gerakan kerohanian yang dibangkitkan mempunyai dasar yang sehat. Kebangunan doktrinal yang menyeluruh memang tidak cepat. Dibutuhkan waktu untuk menggarap seluruh kebangunan ini dengan baik. Dia akan membuat saudara boring, dia akan membuat saudara melakukan apapun saja bagi Tuhan, tetapi tidak mengenal firman Allah. Firman Allah, pentingnya itu apa? Ini karena Yesus Kristus menggunakan satu statement bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Hanya dengan Alkitab saja saudara bisa mengenal pribadi Allah, karya Allah. Ini adalah satu-satunya buku, saudara pikir ini buku kuno, tapi ini menghantar saudara mengenal pribadi Allah. Sebagai anak muda Kristen, saya minta untuk saudara-saudara membaca Alkitab untuk mengenal pribadi Allah. Itu adalah itu. Banyak orang Kristen sudah tidak peduli sama pribadi Allah. Banyak orang Kristen hanya peduli kepada berkat Allah. Anak muda, perhatikan baik-baik. Allah memiliki satu kehendak dalam hidupmu, dan itu harus menggenapi apa yang ada di dalam kehendaknya itu sebelum kau mati. Dan di dalam hidup yang complicated ini, saudara akan menemukan arah hidup, kekuatan hidup, kuasa hidup itu adalah dari firman. Apakah GP Kris di seluruh Indonesia berjalan dengan benar sesuai firman? Apakah khotbah-khotbah yang diberitakan sesuai dengan kebenaran demi kemuliaan Allah? Kedua, kebangunan pemikiran. Ini merupakan kebangunan untuk mengerti iman Kristen. Orang Kristen tidak boleh malas berpikir, harus sadar, tegas, dan bertanggung jawab untuk memikirkan baik-baik, menganalisis secara kuat, dan berlogika secara konsisten tentang apa yang kita percaya. Apakah orang Kristen hidup dan berjuang memikirkan dan melaksanakan rencana Allah? Tetapi saudara, perhatikan baik-baik. Paulus menyatakan, I know whom I believe. Agustinus menyatakan, faith, thinking, understanding. Iman yang sejati, itu adalah tandanya salah satunya adalah iman itu akan mendorong, membakar kita untuk kita boleh mengerti, mengetahui, mengenal siapa dan apa yang kita imani. Bahwa kembangkan seluruh talentamu, perbesar seluruh kepandaianmu, dan letakkan itu di bawah Allahmu, dan minta urapan dan artinya. Maka saudara akan tahu seberapa dia akan mengembangkan pelayanan saudara. Jangan cuma mau jadi orang bodoh. Sungguh-sungguh itu saja. Kembangkan seluruh potensimu sampai yang tertinggi yang saudara itu bisa. Dan minta urapan dari Tuhan. Arti satu kepandaian, satu kemurnian, satu kepandaian rasio, satu adalah urapan dari surga. Maka saudara akan tahu, saudara dipakai Tuhan di dalam keluasan yang saudara sendiri mungkin tidak pernah tahu sampai saudara akan menjalani proses. Ketiga, kebangunan moral. Iman harus dinyatakan dalam kelakuan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang sejati akan menghasilkan kelakuan yang sejati. Iman yang kamu miliki, kalau iman itu tidak ditunjukkan oleh perbuatan, kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan kamu, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau kamu yakin bahwa iman itu menyelamatkan kamu, maka kamu pun harus yakin iman itu akan selalu mengubahkan.
Kalau iman itu tidak mengubahkan kamu, maka yang dua, kamu beriman kepada pribadi yang salah. Kamu beriman pada sesuatu yang salah. Orang yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan dan percaya kepada kebenarannya, pasti juga taat dalam berusaha mewujudkan kelakuan yang sesuai dengan imannya. Bagaimana keseharian hidup kita? Apakah kita menjaga kekudusan hidup kita? Keempat, kebangunan pelayanan. Gereja akan dibangunkan jika banyak orang giat melayani Tuhan dengan benar, yang motivasinya hanya untuk memuliakan Allah. Gereja yang jemaatnya giat melayani, para majelis yang giat melayani, semua mau berkorban, mau mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan, mau melayani dengan jujur dan hati yang tulus. Itulah kebangunan pelayanan, kebangunan sejati. Engkau setia menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikut aku. Aku sungguh bangga padamu. Bagaimana dengan motivasi pelayanan kita? Bersediakah kita mengabdikan diri sepenuhnya untuk menjadi pelayan Tuhan yang jujur dan tulus? Kelima, kebangunan penginjilan. Penginjilan yang sejati harus dilakukan oleh setiap orang Kristen yang sadar dirinya diselamatkan. Banyak orang diselamatkan dengan Injil, tetapi tidak pernah menginjili orang lain. Apakah penginjilan di GP Kris sudah dijalankan dengan giat? Untuk melakukan tidak layak untuk diselamatkan. Orang yang di bawah Anda, orang yang sama saya tidak pernah diselamatkan, mereka lah yang memberikan kabar baik. Orang yang sama saya tidak diselamatkan, dari mereka lah yang diselamatkan. Dan yang terakhir, supremasi Kristus. Kebangunan rohani yang sejati adalah menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam segala aspek hidup kita. Ketika gereja telah dibangkitkan, maka gereja harus menggarap rencana jangka panjang untuk memuliakan Allah melalui semua bidang. Konteks kita berbeda, peristiwa dalam hidup kita berbeda, tapi prinsip bagaimana Daniel berespon pada Tuhan haruslah menjadi prinsip bagaimana kita, gereja, berespon kepada Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana Daniel berespon kepada Tuhan, dan dia ketika di dalam setiap daripada responnya, dia melihat kepada supremasi Kristus, dia melihat kepada kedaulatan Kristus, kedaulatan Allah atas seluruhnya, atas segala sesuatu, pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Itu yang membuat dia tetap kuat dan tetap bertindak. Saudara camkan baik-baik. Apapun yang terjadi di belakang, di depan, termasuk sesuatu hal yang membuat kau bergerai-gerai air mata dan kau hancur hidupnya, kuatkan sejati adalah kita. Kau melihat Alkitab dan kau melihat bahwa Kristus yang menebus kita. Kristus itu Raja Tuhan yang ada di sekitar itu. Kristuslah yang menopang seluruh hidupmu.
Tidak ada satu bagian inti daripada hidup yang tidak ditopang oleh Kristus. Seluruhnya apapun saja, termasuk hal yang paling membuat kita remuk hati, berlinang air mata, Kristus berintervensi di dalamnya untuk menyatakan sesuatu kebaikan bagi kita. Kalau engkau sudah mengatakan Yesus engkau Tuhan, saya mau tahu, saya mau tanya apa sih artinya? Apakah dia Tuhan atas sejarahmu? Apakah dia Tuhan atas hidupmu? Apakah dia Tuhan atas tubuhmu? Sudah menyatakan itu, sudah mengakui atau tidak daripada Yesus adalah Tuhan, itu tidak mengubah apapun saja. Yang mengubah kehidupan itu adalah saudara menyerahkan seluruh hidupmu di bawah ketuhanannya. Itu yang akan berubah semuanya. Juga manusia tidak berubah. Momen KKR merupakan klimaks dari keseluruhan acara camp, di mana pemuda-pemudi GP Kris telah mengalami kebangunan rohani dan telah mengambil keputusan yang jujur di hadapan Tuhan. Sebanyak 46 pemuda-pemudi berkomitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. 86 pemuda-pemudi mengambil keputusan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan 29 pemuda-pemudi yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Merekalah buah sulung api kebangunan rohani dan gereja dalam tubuh GP Kris. Mari kita terus doakan mereka, karena yang mampu membuat api itu tidak pernah padam adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap kita. Camp nasional yang pertama hanya merupakan start awal bagi kebangunan rohani yang akan terjadi di seluruh GP Kris di Indonesia. Sebagai para pemimpin dan anggota gereja, apa yang menjadi tanggung jawab kita selanjutnya? Apakah Anda yang melihat hal ini rela berkorban, menyangkal diri, dan memikul salib untuk menggenapkan visi bangunan rohani yang Tuhan berikan? Maukah Anda dipakai Tuhan untuk mengubah, mengoreksi, menegakkan kembali iman, kepercayaan, dan menaklukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus yang berdaulat? Nama Bapa, Putra, dan curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku. Kiranya kita masih bisa melihat visi Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus.